Yah, ini bukan clickbait. Anak muda asal Indonesia ini bukan sekedar pembalap biasa. Di usia belasan, dia sudah menjadi sorotan dunia lewat performanya yang tajam, agresif, dan tak gentar di lintasan. Dalam kejuaraan Red Bull Rookies Cup, nama Veda bukan cuma muncul, tapi meledak. Ia beberapa kali finish di podium, bahkan mencatat waktu tercepat di beberapa sesi kualifikasi. Banyak yang menyebutnya sebagai next big thing Asia, tapi tidak semua orang tahu bahwa kerja keras Veda dimulai jauh sebelum kamera melirik. Dari sirkuit lokal, latihan tanpa henti, sampai akhirnya mengantongi kesempatan emas untuk membalap di Eropa, Veda sudah membuktikan bahwa dia bukan cuma andalan lokal, dia ancaman global. Tapi yang membuat dunia benar-benar menoleh adalah komentar dari seorang legenda hidup. Klik like dan subscribe karena di poin berikutnya kita masuk ke peristiwa yang mengguncang pedok dunia. Yah, ini bukan clickbait. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, ikon MotoGP, pembalap yang ditakuti dan dihormati, menyebut nama Veda Ega Pratama dengan satu kalimat yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalimat itu bukan datang dari media sosial fans, tapi dari mulut Marquez sendiri saat pertemuannya dengan Presiden RI di istana. Bayangkan, seorang juara dunia datang ke Indonesia, dan justru dia yang kagum pada pembalap muda kita. Ini bukan pujian kosong, karena Marquez dikenal sangat selektif memberi kredit. Dia jarang memuji pembalap muda secara langsung, kecuali mereka benar-benar punya potensi. Kata talenta dunia dari Marquez bukan sekedar basa-basi. Itu sinyal ke dunia Moto3 dan Moto2 bahwa Veda bukan lagi nama asing. Tapi tunggu, bukan cuma Marquez yang terkesima. Ada satu tokoh penting yang ikut bangga dan siap turun tangan langsung. Jangan kemana-mana, klik like. Ini bukan pemandangan biasa. Seorang presiden, seorang juara dunia MotoGP, dan seorang pembalap muda bertemu di satu ruangan yang penuh sejarah. Istana Merdeka. Tapi yang bikin heboh bukan cuma pertemuan itu, melainkan gestur politik dan simbol dukungan negara yang ditunjukkan Prabowo bahkan sebagai supporter garis depan. Prabowo bahkan menyebut langsung nama Veda dalam pernyataannya dan mengatakan bahwa Indonesia harus bangga punya anak muda seperti dia. Dukungan semacam ini sangat jarang diberikan secara terbuka oleh kepala negara untuk pembalap muda. Ini artinya, Veda bukan lagi sekedar atlet, dia adalah representasi kebangkitan motorsport Indonesia di mata dunia. Tapi apa yang sebenarnya dibicarakan di balik pintu istana, dan kenapa Marquez terlihat begitu serius? Klik subscribe sekarang, karena bagian selanjutnya mengungkap sisi diplomatik dari dunia balap. Marc Marquez tidak datang ke Indonesia hanya untuk senyum dan foto. Di balik momen viral di istana, ada pertemuan intens yang menyatukan politik, prestasi, dan masa depan balap motor Indonesia. Marquez secara pribadi memperkenalkan Veda kepada Presiden Prabowo. Ini bukan hal biasa. Bahkan Alex Marquez, adik Marc, ikut hadir dan memberikan testimoni soal performa Veda di paddock Eropa. Ada yang bilang ini bagian dari diplomasi olahraga. Ada juga yang menyebut ini strategi branding dari Repsol Honda untuk mendekati pasar Asia. Tapi satu hal pasti, Veda adalah pusat perhatian. Dia bukan cuma dibawa sebagai bintang muda, tapi sebagai simbol harapan. Tapi di balik semua pujian dan diplomasi, ada satu pertanyaan besar. Apakah Veda benar-benar siap menanggung beban ini? Stay tune, karena kita akan bahas resiko Dipanggil talenta dunia oleh Marquez memang prestisius, tapi juga berbahaya. Karena label itu bukan cuma penghargaan, itu beban. Veda sekarang hidup di bawah sorotan. Setiap tikungan yang dia ambil, setiap race yang diikuti, semua mata mengawasi. Ekspektasi publik melonjak tinggi. Netizen mulai membandingkan dia dengan Marquez muda, bahkan menuntut podium di setiap balapan. Padahal, Veda masih dalam proses belajar. Moto3 itu keras, sekali crash, mental bisa runtuh. Sekali salah langkah, karir bisa tersandung. Inilah resiko besar dari hype yang datang terlalu cepat. Tapi apakah Veda siap menghadapinya? Jangan salah, di balik sorotan media, Veda punya senjata rahasia. Klik like sekarang karena kita akan bahas strategi tim di poin ke-6. Di balik pembalap hebat, selalu ada tim yang siap tempur. Dan untuk Veda Ega Pratama, ini bukan sekedar mekanik dan pelatih.
Ini soal sistem yang dibangun untuk menyiapkan dia sebagai bintang dunia. Sejak gabung di Asia Talent Cup hingga Red Bull Rookies Cup, Feda didampingi mentor elit, pelatih teknik Eropa, hingga manajer komunikasi media. Tapi sekarang levelnya naik. Mulai beredar kabar bahwa tim Gresini Racing, tempat Alex Marquez bernaung, sedang memantau langkah Feda secara diam-diam. Bahkan, media Spanyol menyebut dia bisa jadi wildcard di Sepang. Ini bukan rumor kosong. Dalam dunia balap, rumor biasanya datang dari pedok yang sudah mengendus peluang. Artinya, Feda sedang dibuka jalannya menuju Moto3. Tapi jangan senang dulu, karena makin tinggi naik, makin keras badai yang menghadang. Jangan lewatkan bagi Marc Marquez tidak lahir sebagai juara dunia. Dia dibentuk oleh tekanan, cedera, dan ratusan lap latihan brutal. Dari Moto3 ke Moto2, lalu ke MotoGP, Marquez harus melewati operasi, kontroversi, dan rivalitas panas. Nah, pujian Marquez kepada Feda seolah jadi undangan tak tertulis. Ayo, buktikan kamu bisa seperti saya. Tapi jalur Marquez bukanlah taman bunga. Ini roller coaster luka, drama tim, dan pertarungan politik di balik layar. Kalau Feda ingin naik level, dia harus siap hadapi semuanya. Bukan cuma adu cepat di sirkuit, tapi juga mental, sponsorship, dan tekanan sosial media. Apakah dia bisa? Sejauh ini, semua tanda menuju ke ya. Tapi, dunia balap penuh kejutan. Dan di era digital, sorotan bukan cuma datang dari lintasan, tapi dari media sosial yang meledak setiap detik. Klik subscribe sekarang, karena di bagian selanjutnya kita bongkar sisi viral Feda di dunia maya. Kemenangan di lintasan memang penting, tapi di era sekarang, siapa yang viral, dia yang menang duluan. Feda tahu betul cara memanfaatkan sorotan. Setiap interaksinya dengan Marquez, setiap kata dari Prabowo langsung diolah jadi konten media sosial yang bikin meledak trending. Tapi di balik layar, ini juga permainan nilai, kontrak sponsor, endorsement apparel, hingga peluang jadi duta merek. Kalau dimainkan benar, Feda bisa mengubah popularitas menjadi kekuatan finansial jangka panjang. Tapi, salah langkah sedikit, semua bisa jadi bumerang. Fans cepat datang, tapi lebih cepat lagi pergi kalau performa menurun. Di sini, manajemen citra digital jadi kunci. Tapi di atas semua itu ada satu pertanyaan. Setelah semua spotlight ini, kemana sebenarnya langkah Feda berikutnya? Kita masuk ke prediksi dramatis di poin 9. Dari pernyataan Marquez, sinyal dari Gresini Racing, hingga undangan ke Istana Negara, semua mengarah ke satu titik. Feda siap naik kelas. Tapi kapan? Banyak yang memprediksi 2026 akan jadi musim debutnya di Moto3 secara penuh, bukan lagi wildcard. Gresini dan Honda Asia dikabarkan sudah mengamati konsistensinya di Rookies Cup. Bahkan ada pembicaraan serius soal pemberian nomor start permanen yang biasanya hanya diberikan pada pembalap dengan prospek jangka panjang. Namun pertanyaannya bukan cuma apakah dia siap, tapi juga apakah sistem Indonesia siap mendukung penuh. Karena ini bukan hanya soal Feda, ini soal generasi baru yang akan menyusul di belakangnya. Tapi sebelum semua itu terjadi, ada satu misteri terakhir yang harus dijawab. Simak poin pamungkas kita tentang dampak jangka panjang dari ucapan Marquez. Satu kalimat bisa mengubah segalanya, dan ucapan Marc Marquez soal Feda bukan cuma kata-kata manis, itu bisa jadi tiket, bisa jadi tekanan, atau justru jadi kutukan. Dunia balap tidak mengenal netral, pujian bisa mengangkat atau menenggelamkan jika tidak dikelola dengan bijak. Tapi sejauh ini, Feda menunjukkan kematangan luar biasa. Dia tidak cepat terbang tinggi, tapi tetap membumi. Dia tahu untuk benar-benar jadi legenda seperti Marquez, bukan pujian yang harus dikejar. Dan hari itu, saat Feda benar-benar bersaing di Moto3, dunia akan melihat sendiri apakah kalimat talenta dunia dari Marquez adalah ramalan atau awal dari sejarah baru balap motor Indonesia. Dan jika itu terjadi, jangan bilang kamu tidak pernah dengar namanya. Klik like, subscribe, dan tulis di komentar. Menurutmu, Feda siap nggak jadi penerus Marquez?